Halo, ketemu lagi nih kita buat bahas sesuatu yang mendalam. Kali ini kita bakal kupas tuntas materi Anda di bab 2, proses dan metode penulisan teknis efisien. Ini menarik banget loh, karena sumber ini bilang kalau penulisan teknis itu ternyata nggak cuma nulis aja. Ada soal desain visual, terus penyuntingan, bahkan sampai manajemen proyek juga masuk. Nah, tujuan kita hari ini ya buat paham langkah-langkah utamanya. Terus kenapa sih pendekatan yang terstruktur, kayak pakai template gitu, jadi penting banget? Coba Anda bayangin deh ngerakit furnitur yang dari Swedia itu. Kan bukan cuma nyusun kayu ya, tapi harus banget ikut instruksi. Pakai polanya, pastiin strukturnya bener biar kuat, biar berfungsi. Mirip lah ya. Iya, betul banget. Dan ini relevan sekali ya di era digital sekarang. Kita kan butuh efisiensi, butuh konsistensi juga pas nyajiin info teknis. Apalagi formatnya macam-macam. Ada cetak, web, bantuan online. Kejelasan itu wah krusial banget. Biar pengguna tuh beneran ngerti gitu cara pakainya. Kalau strukturnya nggak bagus, ya informasinya bisa jadi membingungkan kan? Oke, oke. Nah, mari kita bedah prosesnya nih. Di sumber Anda, itu disebutin ada beberapa langkah ya. Intinya kalau dikelompokkan itu ada tahap perencanaan dulu ya. Kayak, ya, nentuin deliverables, hasil akhirnya mau apa sih sebenarnya. Terus bikin kerangka, bikin rencana, baru deh tahap kreasi. Nulis kontennya, bikin visual pakai template. Terus ada lagi tahap penyempurnaan. Kayak direview sama ahli materi, disunting lagi, sampai akhirnya produksi ya. Tapi sumbernya juga realistis kan ya. Sering ada aja gitu perubahan dadakan. Misalnya fitur produknya ganti. Jadi fleksibilitas penting juga dong. Betul. Fleksibilitas itu penting, tapi ya harus di atas fondasi yang kuat. Nah, sumber Anda ini mengurai 4 tingkatan metodologi pengembangan konten. Tingkat pertama itu namanya chaos. Ya, beneran kacau, nggak ada konsistensi sama sekali. Tingkat kedua, konsistensi halaman. Nah, ini mungkin hasil akhirnya kelihatan sama, tapi proses bikinnya nggak standar. Boros waktu jadinya. Ibaratnya, ya itu tadi, kayak masak tanpa resep. Hasilnya ya untung-untungan aja gitu. Haha, iya iya. Bisa enak, bisa gagal total. Terus tingkat selanjutnya apa tuh? Nah, tingkat ketiga itu penulisan berbasis template. Di sini nih, kita mulai pakai resep. Template atau pola acuan ini kan ngasih panduan gaya sama format. Jadi penulisnya lebih enak, fokus ke isi. Nggak usah pusing mikirin tampilannya lagi. Tinggal ikutin aja polanya. Ini udah jauh lebih efisien. Terus yang keempat, ini yang paling canggih. Namanya penulisan terstruktur. Wah, ini bukan cuma pakai resep. Tapi udah kayak punya aturan dapur yang ketat banget. Struktur sama organisasinya itu didefinisikan dan dipaksakan. Dan yang paling dasar nih, ini misahin antara isi konten sama format tampilannya. Misahin isi dari format ya. Kedengarannya sih efisien banget. Tapi bukannya buat sampai ke tingkat 4 ini perlu usaha ekstra ya di awal? Mungkin perlu investasi teknologi atau pelatihan khusus gitu. Gimana tuh cara meyakinkan tim yang mungkin udah nyaman sama cara lama yang lebih bebas? Pertanyaan bagus itu. Memang ada kurva belajarnya. Kadang juga butuh tool atau alat khusus ya. Kuncinya itu ya nunjukin manfaat jangka panjangnya. Yang mana itu jauh banget melampaui usaha di awal. Misalnya, kerja berulang jadi berkurang drastis, konsistensi mereknya lebih bagus, terus kemampuan adaptasi konten ini jadi luar biasa. Anggap aja investasi lah buat masa depan. Penulisnya juga jadi bisa fokus ke kualitas substansi, bukan cuma soal tata letak aja. Oke, kemampuan adaptasi konten. Ini pasti ada hubungannya sama konsep single sourcing yang juga dibahas ya di sumber Anda. Intinya kita pakai satu set file sumber utama buat ngasilin macam-macam jenis output atau format. Misalnya nih, dari satu dokumen sumber, Anda bisa hasilkan manual PDF buat dicetak, bisa jadi halaman web, sekaligus sistem bantuan online. Kayak punya satu adonan dasar gitu, tapi bisa jadi macam-macam kue, tanpa perlu bikin adonan baru lagi tiap kali. Dan jelas banget ya, template sama penulisan terstruktur itu jadi fondasi wajib biar single sourcing bisa jalan efektif. Oh gitu. Jadi ini bukan cuma soal kerja lebih cepat ya, tapi lebih ke arah strategis gitu. Jauh lebih strategis.
Manfaat single sourcing ini yang bisa jalan karena ada template dan struktur, itu bukan cuma efisiensi waktu sama tenaga aja. Coba pikirin soal skalabilitas. Gampang banget kan kalau mau perbarui info di semua platform sekaligus. Terus konsistensi, pesan yang sama di mana-mana. Kualitasnya juga lebih terjaga, misalnya lewat review oleh SME, Subject Matter Expert, atau ahli materi subjek. Kan orang yang paling paham isinya itu bisa fokus review di sumber utamanya aja. Nah, buat Anda sebagai penulis, nguasain ini jelas banget nambah nilai profesional. Ini bukan lagi sekedar bagus kalau bisa, tapi udah jadi ekspektasi industri sekarang. Oke, oke. Jadi kalau kita simpulkan nih buat Anda semua, materi ini tuh menekankan kalau penulisan teknis yang efektif zaman sekarang itu ya soal proses yang terstruktur, yang sistematis. Pakai template dan penulisan terstruktur itu kunci utamanya buat buka pintu efisiensi, konsistensi yang solid, sama kemampuan adaptasi kayak single sourcing tadi. Intinya sih ini lebih ke membangun informasi secara terencana ya, bukan cuma sekedar ngerangkai kata aja. Betul. Dan ini membawa kita ke satu pemikiran penutup yang menarik nih dari sumber ini. Untuk Anda renungkan juga. Seiring dengan makin otomatisnya pemformatan dan penekanan yang kuat banget ke struktur, kira-kira gimana ya peran kreativitas penulis teknis itu bakal bergeser? Apa mungkin ke depannya nilai lebih seorang penulis itu justru terletak di kemampuannya ngerancang arsitektur informasi yang cerdas, bukan lagi cuma kelihayannya merangkai kalimat aja. Ya, sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut deh.